Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih miqdarihil azim. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke muqaddimah daripada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Ilmi wal Muta'allim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah saya mulai mengaji. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah saya mulai mengaji. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Pengasihnya di mana? Allah itu maha pengasih di mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Ini berlaku untuk orang muslim dan orang non-muslim. Kasih sayangnya Allah itu berlaku di dunia dan akhirat. Bagi orang muslim maupun non-muslim. Makanya di dunia ini banyak orang non-Islam yang punya uang, banyak duitnya. Ya, banyak orang-orang yang non-Islam yang memiliki harta yang banyak, dikasih kenikmatan yang luar biasa sama Allah. Itu rahmannya Allah, sifat sayangnya Allah ke semua makhluk tanpa memandang dia Islam ataupun bukan. Ar-Rahimi, yang maha pengasih, yang maha pengasih fil akhirah faqat. Ar-Rahimi, yang maha pengasih bagi orang mukmin saja. Nah, ingat nih, hanya orang mukmin. Jadi kalau misalkan kalau misalkan Ar-Rahman itu Allah ngasih kasih sayang itu ke orang Islam dan orang non-Islam, orang muslim dan orang non-muslim. Tapi kalau rahimnya Allah itu hanya untuk orang mukmin, bukan muslim, mukmin. Jadi orang mukmin itu orang yang hatinya itu emang beriman kepada Allah. Spesial dia, rahimnya Allah itu untuk orang-orang spesial, para kekasih Allah. Ya, secara umum itu mukmin. Makanya ada istilah orang mukmin, orang yang beriman, pasti dia muslim. Sedangkan orang muslim itu belum tentu beriman, belum tentu dia mukmin. Makanya kan banyak kan ceritanya Islam KTP. Islam KTP itunya dia hanya ngaku Islam, tapi dia nggak sholat. Sholat cuma setahun sekali. Dia ngaku Islam, tapi sholat sehari cuma sholat maghrib sama isya doang. Karena di waktu-waktu itu banyak yang jamaah, subuhnya bablas. Nah itu hanya muslim, itu belum mukmin. Makanya rahimnya Allah ini khususiyah bagi orang mukmin. Diberikannya di mana? Diberikannya nanti di akhirat. Rahmannya Allah itu di dunia dan di akhirat bagi orang muslim dan non-muslim. Tapi rahimnya Allah itu lebih khusus. Rahimnya Allah itu hanya untuk orang yang mukmin, yang beriman, dan itu terjadi hanya nanti di akhirat. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya sangat dalam ya. Ini yang saya sampaikan, apa yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya. Belum lagi kalau kita buka tafsir Bismillahirrahmanirrahim, itu luar biasa luasnya. Bahkan Bismillah, ba di situ aja. Terus ba itu kan ada titiknya tuh di bawah. Nah, titik yang ada di bawah ba, titik yang di bawah ba di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bisa dijelaskan dari habis maghrib sampai subuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Saking luasnya titiknya doang di Bismillahirrahmanirrahim itu titik yang di bawah ba itu kalau dijelaskan bisa dari maghrib sampai subuh dari oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saking luasnya ilmu Al-Quran, ya luar biasa. Nah, kenapa di awal Bismillahi saya mengartikan dengan menyebut nama Allah, saya mulai mengaji, saya mulai membaca. Itu tuh nanti tuh kalau di ilmu nahwunya itu tuh ada kalimat yang dibuang, mahdzuf, misalkan aqra'u bismillahirrahmanirrahim atau abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kalimat yang dibuang. Nah, itu bukan makna dari bismillah ya. Kalau misalkan saya ngaji, bukan, itu tuh ada kalimat yang dibuang, yang dimahdzuf, biasanya di istilah nahwu tuh begitu. Ya, kalau nanti kedepannya ada yang salah mungkin bisa minta tolong koreksi ya, karena saya juga masih belajar. Wabihi, dan itu tetap bagi Allah. Wabihi, dan itu tetap membersamai Allah. Jadi baknya di sini artinya itu bak ma'iyah. Wabihi, dan itu tetap membersamai Allah. Wabihi, dan itu tetap membersamai Allah. Taufiqi, adapun taufik saya. Taufik itu kekuatan. Maksud dari Syekh Ibnu Jamaah ini kekuatan yang diberikan Allah untuk beliau itu nulis kitab ini gitu. Ya, taufik. Taufik itu kekuatan. Bedanya apa sih sama hidayah? Hidayah itu petunjuk. Jadi orang cuma ditunjukin doang. Kesana jalannya, kesana jalannya, kesana jalannya. Di sana loh yang benar, gitu. Di sini loh yang benar. Itu salah segala macam. Hidayah juga ada yang bilang hidayah itu dia cahaya. Hidayah itu cahaya. Nah, sedangkan taufik itu kalau bahasanya Imam Nawawi, taufik itu adalah tenaga untuk berjalan di bawah cahaya itu. Hidayah itu cahaya, taufik itu tenaga untuk berjalan di bawah cahaya itu. Nah, ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya, ia katakan an-taufiqu alla yakillallahu al-abda ila nafsihi tarfata ain. Jadi taufik itu ketika Allah membiarkan seorang hamba, ketika Allah tidak membiarkan seorang hamba untuk mengurus dirinya walaupun sekejap mata. Itu kata Ibnu Hajar. Intinya sih taufik itu semacam kemudahan, dorongan. Bahkan ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, ia katakan al-abdu muftakir ilal hidayah thumma ila taufiq lil amali biha. Jadi seorang hamba itu butuh yang namanya hidayah, petunjuk. Lalu butuh yang namanya taufik, kekuatan. Kekuatan apa? Untuk apa? Untuk mengamalkan hidayah tersebut. Gitu. Untuk mengamalkan hidayah tersebut. Kita dikasih hidayah, dikasih jalan nih sama Allah, dikasih cahaya sama Allah, itu tuh yang benar gitu. Tapi belum tentu kita melakukan hal itu. Makanya setelah hidayah, taufik datang. Supaya apa? Supaya mendorong kita ke arah cahaya itu. Makanya tadi kan bahasanya Imam Nawawi, beliau bilang tenaga untuk berjalan di bawah cahaya tersebut. Kan? Untuk mengamalkan hidayah tersebut. Untuk mengamalkan hidayah tersebut butuh taufik, butuh dorongan. Ya kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam ilmu, nih. Mencari ilmu itu wajib. Ya. Ingat, yang wajib itu cuma mencari, bukan mendapatkan. Kita ngaji, kagak paham, itu nggak apa-apa. Yang wajib itu ngajinya, pahamnya antar belakangan. Ya. Nah, tapi bukan itu yang mau saya bahas. Kita masuk ke ranah ilmunya.
Ketika kita ngaji, kita paham suatu ilmu, itu namanya hidayah. Itu namanya hidayah, cahaya. Makanya kan dikatakan al-ilmu nurun, ilmu cahaya, itu hidayah. Tapi ketika kita mampu mengamalkan ilmu yang kita dapat, ya, kita mampu mengamalkan ilmu yang kita dapat, itu namanya taufik. Itu namanya taufik. Jadi ilmu itu hidayah, taufik itu mengamalkan ilmu tersebut. Nah, gitu kalau kita aplikasikan ke dalam ilmu. Jadi ini kata-kata Syekh Ibnu Jam'ah ini nggak main-main ini. Kata beliau di muqaddimahnya setelah basmalah, beliau katakan, wabihi taufiqi. Taufikku ini itu karena Allah gitu. Ini karena Allah. Baik, alhamdulillahi. Alhamdulillahi adapun segala puji. Adapun segala puji itu lillahi tetap bagi Allah. Al-Barri yang maha baik, siapa Allah? Ar-Rahimi yang maha penyayang, siapa Allah? Pengasih, siapa Allah? Ar-Rahimi yang maha pengasih, siapa Allah? Nanti jangan disamain ya. Ini mentang-mentang kalimatnya Ar-Rahimi juga, jangan disamain sama Bismillahirrohmanirrohim yang di atas. Itu nanti beda penafsiran gitu ya, beda penafsiran. Jadi Rohim yang ada di Bismillahirrohmanirrohim akan berbeda dengan Rohim yang ada di teks-teks lain gitu. Bahkan bisa aja lebih mendalam nanti. Jadi Ar-Rahimi di sini, Al-Barri Ar-Rahimi di sini itu hanya secara makna saja. Al-Wasi'i yang luas karunia-Nya, Al-Alimi yang maha mengetahui, Dzil Fadlil Azimi yang memiliki keutamaan yang agung. Dzil Fadlil Azimi yang memiliki keutamaan yang agung. Wa afdolus sholati dan yang paling utamanya sholawat serta salam. Jadi guru kami itu kalau mengartikan as-sholah ya, dalam muqaddimah kitab apapun itu as-sholah bermakna doa. Doanya tuh isinya tuh semoga sholawat dan salam. Wa afdolus sholati dan adapun paling utamanya sholawat dan salam. Wa atammu taslimi dan paling sempurnanya salam sejahtera. Wa atammu dan paling sempurnanya salam sejahtera. Ala sayyidina itu atas tuan kita. Jadi wa afdolus sholah itu tadi mubtada ya. Ala sayyidina atas tuan kita Muhammadin nyatanya Nabi Muhammad. Muhammadin nyatanya Nabi Muhammad. Badal. An-Nabi yang menjadi Nabi siapa Muhammad. An-Nabi yang menjadi Nabi siapa Muhammad. Al-Karimi yang mulia siapa Nabi Muhammad. Al-Karimi yang mulia siapa Nabi Muhammad. Al-Munazzali yang diturunkan. Al-Munazzali yang diturunkan. Al-Munazzali yang diturunkan. Alaihi atasnya Nabi Muhammad. Alaihi atasnya Nabi Muhammad. Fi dzikril hakim. Fi dzikril hakimi di dalam Al-Quran. Fi dzikril hakimi di dalam Al-Quran. Apa kata Al-Qurannya? Apa firman Allahnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azimin ya. Wa innaka dan sesungguhnya benar-benar engkau. Wa innaka dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin benar-benar berbudi azimin yang agung. Azimin yang agung. Yang agung apa? Khuluq.
wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi dan atas sahabatnya Nabi Muhammad, wa ashabihi dan atas sahabatnya Nabi Muhammad, wa ashabihi dan atas beberapa sahabatnya Nabi Muhammad, al-kirami yang mulia, al-kirami yang mulia, jiwarihi yang mendampingi Nabi Muhammad, jiwarihi yang mendampingi Nabi Muhammad, fi darin naimi di lembah kenikmatan, fi darin naimi di lembah kenikmatan. Apa darun naim? Darun naim itu surga. Jadi dalam mukadimahnya beliau katakan alhamdulillahil barrir rahim, alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Segala puji bagi Allah yang maha baik lagi maha penyayang, yang karunianya luas, yang kealimannya, pengetahuannya luar biasa. Ia Allah dzil fadlil azim, sang pemilik keutamaan yang agung. Ya, diawali dengan pujian seperti itu. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Dan paling utama-utamanya sholawat dan salam. Di seluruh dunia banyak doa, sholawatnya disisikan doa untuk Nabi Muhammad ya. Wa afdhalus sholah di antara banyaknya doa-doa di seluruh dunia. Salam pemberian apapun kepada orang-orang besar. Wa afdhalus sholah dan yang paling utama dari semua salam, dari semua sholawat. Dan yang paling sempurnanya salam sejahtera bagi seluruh umat itu hanya tertuju ala Sayyidina Muhammadin, hanya tertuju kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, An-Nabi Al-Karibi yang menjadi Nabi yang mulia. Jadi paling afdalnya sholawat di antara seluruh lontaran doa-doa yang ada di muka bumi, wa atamu taslim dan seluruh salam kebaikan untuk semua orang besar yang hidup di muka bumi, baik di kalangan jin maupun manusia, baik itu kalangan malaikat, itu tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih utama kecuali hanya untuk ala Sayyidina Muhammadin, hanya untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, yang mana Allah katakan, Allah firmankan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi yang luhur, budi yang agung. Kemudian musannif Syekh Ibnu Jamaah melanjutkan doanya tersebut, wa ala alihi wa ashabihil kiram jiwarihi fi darin naim, semoga keluarganya Nabi Muhammad, ahlul baiti Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya yang mulia itu mendampingi beliau sampai ke surga. Amma ba'du, amma ba'da, boleh ya, bisa amma ba'du, bisa amma ba'da. Nanti kalau itu cari sendiri nahwunya, itu cari sendiri. Oh ya, saya ulangi lagi, nanti kalau ada salah bacaan atau salah makna boleh ya beritahu saya juga masih belajar. Amma ba'du, dan setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Amma ba'du, dan setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Wa inna min ahammima, fa inna min ahammima, maka sesungguhnya dari yang paling pentingnya sesuatu. Fa inna min ahammima, maka sesungguhnya dari yang paling pentingnya sesuatu. Maknya itu ilmu ya, maknya itu ilmu.
Fa inna min ahammi ma, maka sesungguhnya dari yang paling pentingnya sesuatu, yubadiru, seharusnya, yubadiru seharusnya, bihi dengan ma, bihi dengan ma, siapa al-labibu, orang yang berakal. Bihi dengan ma, siapa al-labibu, orang yang berakal. Syarho syababihi, akan puncak masa mudanya labib. Syarho syababihi, akan puncak masa mudanya al-labib. Jadi hi-nya kembali ke al-labib. Nanti kebanyakan di audio video saya ini, domirnya saya kembalikan ke bahasa Arabnya ya. Jadi syarho syababihi, akan puncak mudanya al-labib. Hi-nya tuh ke al-labib domirnya tuh. Karena kan yang paling susah itu dalam baca kitab kuning itu marji'. Ya. Marji'ud domir itu yang paling susah. Kembalinya domir itu kemana gitu. Kalau ini kitab tadzkir sami wal mutakallim ini alhamdulillah masih mudah lah. Kembali domirnya itu kalau kita baca i'anatul talibin, syarah Fathul Mu'in itu domirnya di mana, kembalinya kemana, bisa kembali ke 2 halaman ke belakang, waduh, repot. Wayudi ibu, dan meningkatkan siapa al-labib, wayudi ibu, dan meningkatkan siapa al-labib, nafsahu akan dirinya al-labib, nafsahu akan dirinya al-labib, fi tahsilihi dalam mendapatkan ma, fi tahsilihi dalam mendapatkan ma. Jadi hi-nya kembali ke ma yang di depan tuh. Fa inna min ahammi ma'na ma di situ tuh. Ma itu tadi apa? Ilmu ya. Fi tahsilihi, di dalam mendapatkan ma, di dalam mendapatkan ilmu. Waqtisabihi, dan usaha untuk meraih ilmu. Waqtisabihi, dan usaha untuk meraih ma. Waqtisabihi, dan usaha untuk meraih ma, ilmu ya. Husnal adabi, akan bagusnya etika, adab ya. Husnal adabi, akan bagusnya adab. Husnal adabi, akan bagusnya adab. Alladzi syahida, yang mengakui. Alladzi syahida, yang mengakui apa asyar'u, syariat. Alladzi syahida, yang mengakui apa asyar'u, syariat. Wal aqlu, dan akal. Wal aqlu, dan akal, bifadlihi, karena keutamaannya ma. Ya, karena keutamaannya ilmu. Ya, maknya itu ilmu. Wattafaqatil ara'u wattafaqat. Wattafaqat, dan sepakat. Wattafaqat, dan telah sepakat. Siapa al-ara'u, beberapa pendapat. Siapa, bukan siapa, apa ya. Apa al-ara'u, beberapa pendapat. Jadi nanti kalau penyebutan siapa itu bagi fa'il yang hidup. Sedangkan kalau apa itu fa'ilnya mati dia. Al-ara'u, al-ara' pun, al-ara' kan artinya kan pendapat-pendapat. Pendapat-pendapat kan bukan orang yang hidup, bukan manusia ini. Nah, apa al-ara'u, beberapa pendapat, wa al-sinatu, dan beberapa ucapan. Wa al-sinatu, dan beberapa ucapan, ala syukri ahlihi. Ala syukri ahlihi, atas memuji pelakunya ma. Ala syukri ahlihi, atas memuji pelakunya ma. Ala syukri ahlihi, atas memuji pelakunya ma. Hi-nya itu kembali ke ma yang di awal tadi. Yang ma itu isinya apa? Isinya ilmu. Jadi dalam muqaddimahnya setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, beliau katakan fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labibu syarh syababih. Hendaknya
yang paling penting bagi orang yang memiliki akal di masa mudanya, nah, wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi, dia harus mencari cara meningkatkan dirinya untuk bisa mendapatkan ilmu. Jadi jangan nyari ilmu itu jangan cuma di kelas doang, maksud beliau itu begitu. Ini waktu muda ini waktu emas itu, pakai buat mencari ilmu gitu. Wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi. Jadi kalau belajar itu jangan sekedar doang, harus serius belajar itu. Harus dimotolah upgrade ya. Belajar tuh harus di-upgrade. Belajar itu jangan sama guru, bukan sama guru, maksudnya belajar itu bukan hanya di kelas, tapi di luar juga kita harus otodidak gitu. Dari guru. Kalau di kelas kan sistem dia kan, sistem guru udah ada gitu. Jadi antara kemauan guru dan kemauan murid menjadi satu. Walaupun kadang di hatinya itu gurunya nggak mau ngajar, muridnya mau belajar, atau sebaliknya, maksain dalam kelas itu. Ada niat-niat yang sering berbenturan di kelas itu biasanya kan. Nah, terlepas dari sistem belajar yang dalam kelas itu, kita harus meningkatkan diri kita. Yang paling penting itu kata beliau harus meningkatkan diri kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Waktu sabihi, dan usaha untuk mendapatkan ilmu tersebut husnal adabi, dengan etika. Ini penting ya. Ini penting. Kapan sih ilmu itu bisa dikatakan menjadi cahaya atau enggak? Barometer saya, pengalaman saya ngaji kepada Mu'allim Ubaidillah Hamdan, kepada Kiai Irmawan Rasyidin, itu barometernya itu begini. Orang itu bisa pinter, bisa. Tapi kepintarannya itu belum tentu ia gunakan untuk kebenaran. Makanya banyak koruptor kan. Itu koruptor itu bukan orang bego. Mereka itu orang pinter mereka. Mereka bisa menyusung politik sistem dengan begitu entengnya, membodohkan masyarakat gitu. Mereka orang-orang pinter. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ilmunya nggak ada cahayanya. Nah, ini yang penting nih. Karena ilmunya nggak ada cahayanya. Bagaimana bisa ilmu mereka ini nggak ada cahayanya? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena tempatnya tidak ada cahayanya. Kedua, dari merekanya, dari penuntut ilmu koruptornya itu, dari mereka nyari ilmunya itu emang mereka nggak nyari cahaya. Kalau di tempat itu nggak ada cahayanya, misalkan, itu gurunya yang ngajar aja nggak ikhlas. Itu berarti tempat itu nggak ada cahayanya. Mau seikhlas apapun orang belajar di tempat itu, kalau gurunya ngajar nggak ikhlas, percuma. Itu di tempat itu nggak ada cahayanya. Yang kedua, ketika di suatu lembaga itu banyak guru yang ikhlasnya, itu kan cahaya-cahaya besar tuh. Nah kita belajarnya ikhlas juga. Belajarnya ikhlas juga, tapi ikhlas itu belum cukup loh. Nah di sini ada istilah husnal adab. Jadi harus pakai adab. Jadi intinya saya mau katakan, gimana sih supaya ilmu itu ada cahayanya? Ya, bukan cahaya lampu, bukan. Ini maksudnya cahaya hati. Supaya ilmu itu bersinar untuk menuju kebenaran gitu. Bukan untuk membodohi masyarakat. Nyari ilmunya itu husnal adab. Waktu sabihi husnal adab. Cari ilmunya pakai etika. Zahiran wa batinah, walaupun ya secara batin. Jadi sama guru itu jangan ada rasa gedek ya. Walaupun guru juga manusia, dia punya kekurangan. Jadi ketika seorang murid melihat gurunya dengan kekurangan itu, kita jangan merendahkan beliau. Kita harus melihat beliau itu sebagai manusia ya. Jadi zahir wal batin kepada guru itu benar-benar harus punya adab. Jangan mentang-mentang di pesantren kiainya lagi cabut, kita seenak-enaknya di pesantren gitu, nggak mau ngaji, nggak ini, nggak ada ini kiainya, santai aja ngajinya sama ustadz ini, ngajinya cuma sama ustadz itu doang gitu kan. Wah itu bahaya itu. Jadi yang bikin ilmu itu ada cahayanya ketika kita mencari ilmunya itu pakai adab. Sebelum belajar wudhu dulu. Nah itu ngaruh banget, itu ngaruh. Kalau orang udah nyari ilmunya pakai etika,
etika-etika yang diajarkan ulama. Ilmu itu walaupun dia dapatnya dikit, itu akan jadi cahaya. Cahaya inilah yang akan menarik manusia untuk belajar sama dia. Makanya kalau kita lihat kejadian yang terjadi di kampung-kampung, walaupun ini enggak semuanya ya, tapi sebagian ini ya, sebagian. Banyak orang yang anak-anak kecil terutama ya, yang hatinya masih bersih gitu ya kan. Anak-anak kecil tuh banyak pengen belajar ngaji sama Ustadz A. Padahal Ustadz A itu mondoknya cuma 6 tahun. Dibanding Ustadz B yang mondoknya puluhan tahun. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan cahaya yang dimiliki Ustadz A ini lebih besar daripada cahaya yang dimiliki Ustadz B. Kenapa bisa begitu lagi? Karena, kembali lagi, cara dia belajar pakai adab atau enggak. Gitu. Kalau cara dia belajar pakai adab, insya Allah ilmunya jadi cahaya. Dan adabnya itu zahir dan batin. Ya. Di hati juga punya etika kita kepada guru. Jangan depan guru tunduk, di belakangnya kita gibahin. Waliyadu billah. Makanya kan ada istilah yang terkenal itu. Apa tuh, lupa lagi saya. Istilah yang terkenal itu dalam syairnya itu apa ya? Saya lupa bahasa Arabnya. Cuma artinya begini. Jangan tinggalkan gurumu walaupun kamu melihat aibnya. Jangan tinggalkan gurumu walaupun kamu melihat aibnya. Karena ketika engkau jauh dengan gurumu, ilmu juga jauh darimu. Itu saya ingat banget dulu bahasa Arabnya, cuma saya lupa. Lanjut. Alladzi syahida syar'u wal aqlu bifadlih. Yang mana syariat dan akal ini sudah mengakui bahwa ilmu itu sangat luar biasa gitu. Bahwasanya ilmu itu emang utama. Secara syariat udah jelas ya kan. Secara syariat udah banyak perintah mencari ilmu. Wal aqlu dan logika kita pun sama, sudah mengakui syahida bahwasanya ilmu itu utama. Wattafaqatil ara'u wa alsinatu ala syukri ahli. Nah, dan pendapat-pendapat dan seluruh pendapat yang ada dan ucapan-ucapan orang-orang tersebut itu mereka memuji orang yang memiliki ilmu. Jadi udah terbukti orang yang memiliki ilmu itu dia memiliki kemuliaan. Oh, saya baru ingat nih yang mengenai tadi. Wasbir ala murral jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas tingkah laku gurumu. Karena kan kadang kita punya guru maksiat ya. Kita punya guru suka ini, suka itu, melakukan hal-hal yang tidak terpuji lah. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Walaupun kita punya guru yang seperti itu, dalam kutip jelek gitu, kita jangan sekalipun merendahkan beliau, baik secara zahir maupun batin. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena hilangnya ilmu dari diri kita ketika kita jauh dari beliau. Ya, walaupun mungkin kita ngelihat guru yang memiliki perangai yang jelek, apaan sih? Beliau mah nggak punya berkahnya, udah kita nggak usah hormat, bla 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 bla. Ingat, yang ngasih keberkahan ilmu itu Allah. Yang ngasih keberkahan ilmu itu Allah, bukan si gurunya. Si guru itu hanya perantara karena ilmu itu ada di beliau. Kenapa kita menghormati guru? Karena sebenarnya kita menghormati ilmunya, ya, bukan orangnya. Ingat, manusia di hadapan Tuhan sama, di tingkat takwanya saja kita melihat. Tapi kenapa kita menghormati guru? Karena dalam guru itu ada ilmunya. Makanya mau seburuk apapun guru kita, itu tetap guru kita. Jangan sedikit pun ada benci, dengki, ya, apalagi sampai beliau nggak ridho kepada kita. Wah, bahaya itu. Karena
hidup kita nanti itu tergantung dari keridhaan guru kita. Ya. Jadi wasbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas tingkah laku gurumu. Saya sering katakan walaupun kita punya guru sange gitu kan, itu kita harus husnuzon terus. Lah kok bisa maksain husnuzon? Bukan begitu. Kalau emang kita nggak bisa terima dalam hati kita, gimana caranya biar kita terus hormatin beliau gitu? Kita lihat keutamaan beliau. Jadi intinya jangan pernah sedikit pun merendahkan guru, walaupun guru itu jelek. Ya, bagaimanapun juga di dalam dirinya itu ada ilmu, itulah yang kita hormati. Gitu. Karena kalau kita jauh dari beliau, ya, nanti ilmu juga jauh dari kita. Nah, nanti ada yang bilang lagi, nah, nanti kan guru kan banyak Kak, bukan dia doang. Nggak apa-apa kali satu mah. Bukan begitu. Bukan begitu ya. Jangan mentang-mentang gurunya banyak, nggak apa-apa kali satu mah kita jelek-jelekin bla bla bla. Bukan begitu. Jadi etikanya itu dalam mencari ilmu kita boleh milih. Misalkan kita pengen ngaji ilmu nahwu nih, kita boleh milih ke guru siapa kita ngaji ilmu nahwu. Yang penting kita jaga perasaan ke guru-guru yang lain. Gitu. Tapi dalam masalah menghormati guru, kita jangan pandang bulu. Mau dia guru olahraga, mau dia guru silat, mau dia guru matematika. Nah, jangan pandang bulu kalau kita menghormati guru. Guru apapun. Ya. Yang mengajari kita satu ilmu, itu guru kita hormatin. Semuanya rata, guru kita hormatin. Ya, dalam menghormati itu kita nggak boleh pandang bulu ke guru. Tapi dalam mencari ilmu yang kita mau, kita boleh pilih gurunya siapa. Yang penting, jangan sampai di hati itu ada gesekan ke guru-guru yang lain. Wa inna ahaqqon nasi dan sesungguhnya paling berhaknya manusia. Wa inna ahaqqon nasi dan sesungguhnya paling berhaknya manusia. Bihadhil khoslatil jamilati pada sifat yang mulia ini, bihadhil khoslatil jamilati pada sifat yang mulia ini, wa aulahum dan yang paling cocok, wa aulahum dan yang paling patut, wa aulahum dan yang seharusnya terharusnya gitu, wa aulahum dan yang paling patut bagi mereka ya, bagi manusia, wa aulahum dan yang paling patut bagi manusia bihiyazati hadhil martabatil jalilati dengan mendapatkan martabat luhur ini, bihiyazati hadhil martabatil jalilati dengan mendapatkan martabat luhur ini. Ahlul ilmi adapun orang yang memiliki ilmu, ahlul ilmi adapun orang yang memiliki ilmu, bihadhil salah baca, halu menduduki siapa ahlul ilmi, halu menduduki siapa ahlul ilmi. Ini kelewat nih, ulangi deh. Ahlul ilmi adapun pemilik ilmu, alladzina yang halu menduduki siapa ahlul ilmi, bihi dengan ilmu, dzurwatal majdi akan puncak keluhuran, dzurwatal majdi akan puncak keluhuran, wasanai dan kemuliaan, wa ahrozu dan meraih siapa ahlul ilmi, wa ahrozu dan meraih siapa ahlul ilmi, bihi dengan ilmu, qosobatis sabaqi akan tonggak kepemimpinan, qosobatis sabaqi akan tongkat
kepeloporan. Kosobatis sabeki akan tongkat kepeloporan. Jadi estafet, bukan estafet, tongkat estafet yang luhur, yang dari dulu gitu. Kosobatis sabeki, tongkat-tongkat estafet yang dari dulu, atau tongkat kepeloporan. Ila warosatil anbiya'i, kepada warisannya para nabi. Ila warosatil anbiya'i, kepada warisannya para nabi. Li ilmihim, karena ilmunya ahli ilmi. Li ilmihim, karena ilmunya ahlul ilmi. Li ilmihim, karena ilmunya ahlul ilmi. Bimakarimi akhlaqin nabiyyi, dengan menyempurnakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Bimakarimi akhlaqin nabi, dengan menyempurnakan akhlaknya Nabi. Wa adabihi, dan adabnya Nabi. Wa adabihi, dan adabnya Nabi. Wa husni siratil a'immatil athhari, wa husni siratil a'immatil athhari, dan indahnya perjalanan hidup para pemimpin yang suci. Wa husni siratil a'immatil athhari, dan indahnya perjalanan hidup para pemimpin yang suci. Siapa pemimpin yang suci-suci itu? Min ahli baitihi, dari keluarganya Nabi Muhammad. Min ahli baitihi, dari ahlul baitnya Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Wa bima, dengan apa-apa. Wa bima, dengan apa-apa. Kana, yang ada. Kana, yang ada. Alaihi, atas ma. Alaihi, atas ma. Siapa a'immatu ulama salafi, para pemimpin ulama salaf. Siapa a'immatu ulama salafi, para pemimpin ulama salaf. Waqtada, dan mengikuti. Waqtada, dan mengikuti apa ma. Waqtada, dan mengikuti siapa enggak. Waqtada, dan mengikuti. Ini failnya belum disebutkan. Waqtada, dan mengikuti bihadjihim, dengan petunjuknya ulama salaf. Bihadjihim, dengan petunjuknya ulama salaf. Bihadjihim, dengan petunjuknya ulama salaf. Fihi, pada ma. Bima kana alaihi, nah maknya itu ya. Fihi, pada ma. Siapa masyayikhul khalafi? Siapa masyayikhul khalafi? Guru-guru sekarang. Maksudnya sekarang itu di zamannya Syekh Ibnu Jamaah sampai sekarang. Masyayikhus salafi, siapa guru-guru era sekarang. Wa inna ahaqqun nasi bihadhil khoslatil jalilati. Jadi manusia itu paling berhak itu apa sih? Paling berhaknya manusia itu pada hal yang mulia. Wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilati. Dan yang paling layak mendapatkan martabat yang luhur, yaitu ahlul ilmi. Jadi seakan-akan beliau tuh bilang, ini yang manusia ini yang paling berhak punya kemuliaan itu siapa sih? Manusia itu yang paling berhak mendapatkan martabat yang luhur itu siapa sih? Jawabannya ahlul ilmi, orang yang berilmu. Karena ahlul ilmi alladzina hallu bihi dzurwatal majdi wassana. Karena ahli ilmu ini, orang yang memiliki ilmu ini, dia itu menduduki puncak keluhuran dan kemuliaan. Wa ahrozu bihi kosobati sabki ila warasatil anbiya ila ilmihim bimakarimil akhlaqin nabi, bimakarimi akhlaqin nabi wa adabih. Dan juga orang yang berilmu itu, mereka itu yang mampu meraih tongkat-tongkat terdahulu
yang diwarisi oleh para nabi, yaitu dengan ilmu, ya. Yaitu dengan ilmu. Di mana ilmunya itu? Bimakarimi akhlaqin nabi wa adabi. Ilmu yang dilapisi atau dihiasi dengan akhlaknya nabi dan adabnya nabi. Oh, akhlak itu apa sih? Adab itu apa sih? Nah, akhlak itu dia karakter yang ada di dalam, ya, dalam jiwa kita. Akhlak. Oh, dia mah akhlaknya jelek, dia mah akhlaknya bagus. Jadi akhlak itu dalam diri kita. Sedangkan adab itu manifestasi daripada akhlak. Ya, adab itu manifestasi daripada akhlak. Jadi bukan hanya mengikuti Nabi secara batin, tapi secara zahirnya harus mengikuti Nabi. Gitu. Ilmunya itu harus dilapisi atau dihiasi dengan akhlak secara batin dan adab. Misalkan begini, seseorang memiliki akhlaknya tawadu, ya, seorang memiliki akhlak tawadu. Nah, karena dia tawadu, dia itu dalam kehidupan itu ngerasa dirinya nggak bisa apa-apa, ngerasa orang lain itu lebih pintar dari dirinya. Nah, itu ketika dia merasa seperti itu adab masuknya. Ya, akhlak itu dalam diri, dan itu bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau adab itu lebih identik ke hal-hal yang baik. Misalkan, oh dia mah nggak punya adab, berarti dia nggak punya akhlak yang baik. Jarang kan orang bilang nggak punya akhlak. Intinya adab itu manifestasi daripada akhlak tersebut. Ketika dia memiliki akhlak yang mulia, maka tingkah laku dia itu mulia gitu. Nah, tingkah laku yang ia keluarkan dalam kehidupan sehari-hari itu namanya adab. Makanya orang bisa menilai, itu bocah rajin banget, cakep banget adabnya sama guru gitu kan. Adabnya itu manifestasi daripada akhlak. Jadi akhlak itu batin, adab itu manifestasi daripada akhlak tersebut. Itu perbedaannya. Tipis ya, emang tipis. Wa husni siratil a'immatil athhari min ahli baiti wa ashabihi wa bima kana alaihi a'immatu ulama'i salaf waqtad bihadihim fihi masyayikhul khalaf. Yang mana warisan itu terus turun kepada para pemimpin-pemimpin yang suci. Siapa mereka yang menurunkan ilmu daripada Nabi Muhammad? Yaitu mereka keluarga beliau sendiri. Ya. Keluarganya Nabi turun. Karena siapa sih yang dekat sama Nabi kalau bukan keluarganya, ya? Dari keluarganya Nabi Muhammad baru ke sahabat-sahabatnya. Dari sahabat-sahabatnya terus turun ke bawah ke tabi'in. Ya, makanya di sini istilahnya ulama ussalaf. Siapa ulama ussalaf? Ulama salaf itu ulama yang hidup 3 abad pertama. 3 abad pertama. 3 abad pertama itu mencakup siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu ulama salaf. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama'i salafi waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf. Jadi ilmu itu turun kepada ulama-ulama salaf yang kemudian waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama khalaf. Jadi qasabatus sabaq, ya, tongkat keilmuan itu dari Nabi turun ke sahabat, turun ke tabi'in, turun ke tabi'in, di mana generasi itu disebut ulama ussalaf, dari ulama ussalaf turun kepada ulama ul khalaf. Nah, ulama ul khalaf atau masyayikhul khalaf, guru-guru di zamannya Syekh Ibnu Jam'ah sampai sekarang itu udah masuk khalaf. Jadi itu apa sih namanya, transit keilmuan, ya, transit keilmuan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kedepannya ini pembahasan atau bukan makalah-makalah ulama tentang ilmu, tentang etika. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.